pangan setengah jadi hasil peternakan menjadi pangan jadi. Makanan setengah jadi adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan setengah siap saji. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Cara membuat lemper ketan. Bahan-bahan yang digunakan: 1 kg beras ketan, 2 butir kelapa, 3 kg abon sapi, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, daun pisang untuk membungkus secukupnya. Adapun cara untuk membuat: 2 buah kelapa diparut, lalu diambil santannya. Rebus santan terlebih dahulu, masukkan garam dan daun pandan, lalu rebus sampai mendidih dan mengental. Kukus beras ketan sampai matang. Proses selanjutnya, masukkan ketan ke dalam rebusan santan, aduk sampai kalis atau sudah tidak lengket, angkat dan dinginkan, lalu pipihkan ketan dan isi dengan abon sapi. Bungkus lemper dengan daun pisang dan dibentuk sesuai selera. Kukus lebih kurang 3 jam, lalu angkat lemper dan siap dihidangkan. Cara membuat pepes telur asin. Bahan-bahan yang digunakan: 10 butir telur asin, 1 ons bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 siung cabai merah, 5 tangkai daun kemangi, 1 ruas lengkuas diiris tipis-tipis, 1/4 butir kelapa, gula pasir dan garam secukupnya, dan daun pisang secukupnya. Cara membuat pepes telur asin. Yang pertama, kupas bawang merah dan bawang putih, lalu diiris tipis-tipis. Cabai merah dibuang isinya, lalu diiris tipis-tipis. Dan yang ketiga, campurkan irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun kemangi, dan lengkuas yang telah dilumatkan. Aduk hingga rata. Siapkan setengah gelas santan dari 1/4 butir kelapa, lalu tuangkan ke dalam bumbu, aduk hingga rata. Kupas 1 butir telur asin, lalu campurkan dengan santan yang telah diberi bumbu. Bungkus telur asin tersebut dengan daun dan kukus hingga matang. Mengolah bahan pangan setengah jadi hasil perikanan menjadi pangan jadi. Cara membuat pepes pindang. Bahan-bahan yang digunakan: 10 buah ikan pindang, daun pisang secukupnya, 5 lembar daun salam, 1 buah kelapa muda, 1 genggam daun kemangi, bumbu halus, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 8 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai merah rawit, 5 buah butir kemiri, garam secukupnya, gula merah secukupnya. Nah, proses pembuatannya: campur bumbu halus dengan kelapa parut dan kemangi. Bungkus dengan daun pisang, lalu isi dengan ikan pindang satu persatu. Sematkan dengan lidi. Kukus kurang lebih 30 menit. Panggang di atas wajan teflon. Sambal goreng petis. Sambal goreng petis merupakan salah satu makanan khas Jawa Timur. Makanan tersebut sangat cocok untuk dijadikan teman berbagai macam makanan seperti ikan bakar, ayam goreng, dan bebek goreng. Sambal goreng petis dapat dibuat menjadi beberapa variasi seperti sambal petis telur, sambal petis udang, dan lain-lain. Nah, sekarang
Bagaimana cara membuat sambal petis goreng? Bahan-bahan yang dibutuhkan: 200 cc santan, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok makan air asam, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan petis, bumbu-bumbu yang dihaluskan: 2 buah cabai merah, 2 buah cabai hijau, 6 siung bawang merah, dan juga 3 siung bawang putih. Proses pembuatannya: tumis semua bumbu yang dihaluskan kecuali cabai rawit. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu yang dimemarkan. Selanjutnya, campur cabai rawit, air asam, dan petis serta garam. Lalu, tuang ke dalam adonan santan. Aduk rata hingga keluar minyak. Angkat dan hidangkan sambal goreng petis dengan telur rebus. Penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Penyajian merupakan suatu cara penyuguhan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Fungsi penyajian makanan: memberi keindahan pada menu makanan, menambah selera makan, menghormati tamu. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Tujuan pengemasan: membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan, memudahkan distribusi bahan pangan, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Syarat-syarat bahan pengemasan: memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas, tidak beracun, kedap air, tahan panas, mudah dikerjakan secara maksimal, dan harga relatif murah. Jenis-jenis bahan pengemasan: yang pertama, pengemas sebagai wadah utama yang berhubungan langsung dengan bahan pangan, pengemas sebagai wadah luar yang melindungi wadah utama. Desain kemasan harus menumbuhkan kepercayaan dan mempengaruhi calon konsumen untuk menjatuhkan pilihan terhadap barang yang dikemas. Semoga video penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.